Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. Dalam ibadah ini kita akan menyatakan syukur atas hari ulang tahun ke-45 Yapendik GPIB. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata dalam kehidupan persekutuan yang menjadi berkat bagi kita dan sesama. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean. Mari bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara gerejanya dan Yapendik GPIB. Jika kita melihat ke belakang ke tempat sekolah-sekolah kita berpijak, ada saat di mana kita merasa takut akan ancaman berupa persaingan dunia pendidikan, krisis sumber daya, hingga ketidakpastian masa depan. Seringkali akibat ketakutan itu, kita memilih jalan pintas yang tidak berkenan baginya. Sama seperti Abraham yang menyembunyikan kebenaran demi rasa aman. Namun kalau hari ini, Yapendik GPIB masih bisa berdiri dan bertahan di usianya yang ke-45 tahun. Semuanya terjadi karena Allah yang tidak ingin rencananya gagal. Ia adalah Allah yang mengintervensi, Allah yang terus memegang tangan kita agar tidak jatuh lebih dalam. Ia juga adalah Allah yang memanggil kita untuk terus menjadi saksinya, salah satunya melalui dunia pendidikan. Marilah nyatakan syukur kepada Dia yang selalu setia melindungi kita di tengah ancaman. Jemaat disilahkan berdiri. Mari bersama menyanyi Mars Yapendik GPIB. Yayasan Pendidikan Kristen GPIB
Jemaat Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing dari Amsal pasal 13 ayat 6 yang mengatakan, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Terimalah salam, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya, segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. di hadapan Allah Maha Kasih,
Mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa secara silih berganti. Allah sumber hikmat, di hari penuh syukur ini, kami mengakui kegagalan kami untuk senantiasa hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Betapa sering kami mengabaikan uluran tangan-Mu untuk mendidik anak-anak kami. Kami kurang sungguh-sungguh menjadikan rumah kami sebagai sekolah pertama untuk anak-anak kami. Sehingga mereka menjadi rapuh dan mudah kehilangan arah, serta mudah jatuh dalam pergaulan di tengah dunia kegelapan ini. Ya Allah sumber hikmat, kami mengaku bahwa kami sering enggan terlibat dalam pengelolaan sekolah-sekolah Yapendik secara baik dan benar, sehingga pertumbuhan sekolah-sekolah Yapendik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berhikmat, kami lalai dalam mendukung pelayanan sesuai kehendak-Mu, karena kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk mengajar, serta tidak siap untuk terus-menerus diperbaharui oleh guru yang maha sempurna. Ampunilah kami, ya Allah, berilah rahmat-Mu, agar kami kembali peduli dan sedia mendukung Yapendik GPIB secara moral maupun material. Sehingga melalui Yapendik GPIB semakin banyak dihasilkan siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi, dan bersedia untuk terus hidup memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah pengakuan kami. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa, membenarkan diri dan menuding orang lain, sungguh-sungguh merusak keutuhan umat. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Sirik culas angkuh dilakukan manusia, sungguh-sungguh mengusik hati orang lain. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Jemaat Tuhan,
dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih kasih yang sungguh ajaib, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah datang teguh, anugerah kasih Allah. Kasih yang sungguh ajaib, anugerah kasih Allah. Jemaat, mari berdiri. Sebagai tekad dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dan benar dari hari ke hari dalam tuntunan Roh Kudus, kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17 yang mengatakan, namun hendaklah kamu tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Nafiri. Dipersilahkan. Hanya ini yang ku
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau dalam kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam diri kami, untuk kami dipimpin mendengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Roh Tuhan mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam kebenaran itu kami mengerti memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Dan dalam sukacita kami mengerjakannya dalam kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan waktu ini kepadamu. Tuhanlah yang bersabda bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Abraham berangkat dari sana ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang. Abraham mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku. Sebab itu Abimelek raja Gerar mengutus orang mengambil Sarah. Tetapi Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman kepadanya, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia adalah istri seseorang. Namun Abimelek belum menghampiri Sarah. Ia berkata, Tuhan, apakah engkau akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah lelaki itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Perempuan itu sendiri juga mengatakan, iya saudaraku. Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang tak bersalah. Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus, engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, dan engkau tetap hidup. Namun jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersamamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita, setia dengan perkawinan.
setia dengan perkawinan. Perkawinan Kristen pada hari-hari terakhir ini ada banyak yang mengalami krisis kesetiaan, krisis kepercayaan. Kenapa? Perkawinan Kristen itu mengalami yang namanya pengkhianatan, perselingkuhan, perbuatan cabul yang merusak perkawinan dan menyebabkan perceraian. Meskipun dalam konteks gerejawi, ketika pemberkatan nikah dilaksanakan, Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi yang terjadi adalah perceraian. Karena salah duanya adalah perselingkuhan, pengkhianatan, percabulan, dan lain sebagainya. Sepertinya pasangan suami istri itu tidak mengingat lagi materi bina yang diberikan pada saat mereka melaksanakan katekisasi pranikah. Sebelum menikah, sebelum pemberkatan nikah, gereja melaksanakan katekisasi pranikah. Ada berapa mata pelajaran yang diberikan, mempersiapkan pasangan suami istri untuk memasuki hidup perkawinannya. Mungkin mereka lupa dengan itu. Atau juga janji perkawinan yang diucapkan itu tidak dihayati lalu dilupakan. Atau juga ketika ungkapan cinta yang dulu begitu hangat dikatakan aku mencintaimu, sungguh-sungguh mencintaimu, kemudian dilupakan atau mengalami kemerosotan. Memang ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Salah satunya adalah pengkhianatan atau perselingkuhan. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara, perceraian itu bukan hanya melukai suami istri, tapi melukai anak-anak, melukai keluarga besar. Bukan hanya mereka berdua yang terdampak, tetapi keluarga dan juga keluarga besarnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dan istrinya Sarah disebutkan menetap di Gerar, di tanah Negeb antara Kades dan Syur. Mereka di sana menetap sebagai pendatang. Sejak mereka berangkat dari Ur Kasdim, dari rumah bapak dan ibunya, mereka selalu berpindah-pindah tempat menjadi pendatang. Dan menjadi pendatang pada zaman itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak resiko yang akan dihadapi oleh keluarga, oleh pendatang ketika dia ada di daerah orang lain. Dan tinggal di sana itu memang rentan mengalami hal yang buruk. Salah satunya apa? Istri kita atau anak perempuan kita kalau disukai oleh laki-laki penduduk setempat, mau tidak mau harus diserahkan. Apalagi kalau keluarga itu tidak punya kekuatan. Mau tidak mau harus diserahkan. Kalau tidak diserahkan, dibunuh suaminya atau dibunuh bapaknya. Jadi ini merupakan tantangan ya yang dialami oleh pendatang ketika dia tinggal di daerah yang lain. Abraham tahu konsekuensi menjadi seorang pendatang. Bahaya
yang bisa dia alami menjadi seorang pendatang. Karena itu mereka sepakat, Sarah dengan Abraham itu sepakat. Kalau di mana kita pergi, bilang saja kita bersaudara. Supaya aman. Supaya selamat semuanya. Itulah yang mereka lakukan. Setiap mereka berpindah-pindah tempat, mereka mengaku sebagai saudara. Memang benar mereka bersaudara. Benar mereka bersaudara. Sebab Sarah itu adalah anak perempuan dari bapaknya si Abraham. Tapi beda ibu. Bapaknya sama, mamanya beda. Bersaudara enggak itu? Bersaudara. Ya. Ketika mereka mengaku sebagai saudara, ya betul juga. Tapi soal kebenaran, mereka itu adalah suami istri, disembunyikan. Ya, demi selamat. Demi menyelamatkan nyawa Abraham, maka mereka berdua sepakat untuk mengatakan mereka adalah saudara. Ketika mereka tiba di Gerar sama juga. Abraham juga Sarah mengaku sebagai saudara kepada penguasa Abimelek. Nah, oh saudara pikir si Abimelek. Ditambah lagi Sarah itu cantik ya. Cantik parasnya. Lalu Abimelek mengambil Sarah dari rumah Abraham. Dibawa ke istananya. Dan akan dijadikan sebagai selirnya. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia tidak mempertahankan istrinya. Dia tidak melakukan apa-apa untuk mempertahankan istrinya. Justru dia menyerahkannya. Nah, bawa saja, bawa saja. Bawa saja. Lalu dibawalah si Sarah ke istana. Tanpa perlawanan, tanpa apa-apa diberikan. Ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya demi menyelamatkan Abraham, tapi di balik itu ada pemikiran yang dilatar belakangi oleh sistem patriarkal. Kita tahu budaya patriarkal itu adalah budaya yang mengagung-agungkan laki-laki. Menempatkan laki-laki pada posisi yang tertinggi, yang utama, pengambil keputusan dan seterusnya. Dan sistem ini menempatkan perempuan, anak-anak itu di bawah, jauh sekali di bawah. Kadang harta benda itu punya nilai lebih tinggi daripada perempuan atau anak-anak. Demi menyelamatkan Abraham, si laki-laki itu, kepala keluarga itu, tidak apa-apa. Mengorbankan istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya. Ini sistem patriarkal ini sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Tapi itulah yang dihidupi oleh banyak suku-suku masyarakat. Budaya patriarkal. Ini budaya diciptakan manusia, bukan ditetapkan oleh Allah. Ya, ini perlu kita ketahui. Abraham memberikan istrinya kepada Abimelek. Ia tega memberikan istrinya demi keselamatan jiwanya. Ia tidak menghormati perkawinannya. Ia tidak menjaga istrinya. Ia tidak menjaga kehormatan keluarganya. Status mereka masih suami istri, itu sah. Tapi karena diminta, demi saya selamat. Abraham mengorbankan istri, mengorbankan kehormatan dan kekudusan perkawinannya. Ini akibat sistem patriarkal. Abimelek membawa Sarah ke istananya. Dan malam itu Tuhan datang lewat mimpi kepada Abimelek. Dikatakan,
engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia adalah istri seseorang. Coba garis bawahi, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia adalah dia adalah istri seseorang. Dari firman Tuhan ini ada 3 catatan yang perlu kita hayati. Pertama, perbuatan mengambil istri orang lain atau tidur dengan perempuan lain adalah dosa besar. Karena itu hukumannya adalah kematian. Yang berstatus sebagai suami atau istri ketika tidur dengan perempuan atau dengan laki-laki lain adalah dosa besar dan membawa kematian. Bagi Tuhan tidak main-main tidur dengan perempuan lain yang sudah suami atau sudah istri orang lain, tidur dengan laki-laki dengan perempuan lain, apakah dia sudah bersuami atau tidak. Tidak main-main bagi Tuhan. Mati. Lalu yang kedua, Abraham menyembunyikan perkawinannya bagi orang Gerar, termasuk bagi Abimelek, karena takut. Tetapi Allah menyingkapkannya, Allah membukanya, Allah memberitahukannya kepada Abimelek. Itu artinya apa? Keberadaan sebuah perkawinan itu berharga di mata Tuhan. Eksistensi sebuah perkawinan itu berharga di mata Tuhan dan Tuhan menghormatinya. Karena itu dia menjaganya. Perkawinan itu berharga bagi Tuhan. Tuhan pun menghormatinya. Lalu catatan yang ketiga, Allah menyelamatkan perkawinan Abraham dengan Sarah demi janji-janji Allah yang telah dinyatakan kepada Abraham. Ketika Abraham disuruh pergi dari kampung halamannya, dari rumah bapak dan ibunya, Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Salah satu janji itu adalah janji tentang keturunan. Keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Karena janji itu Tuhan menyelamatkan perkawinan Abraham. Kalau perkawinan ini gagal, hancur karena laki-laki lain, janji itu tidak terpenuhi. Allah sudah menyatakan janjinya, maka janji itu diamankan oleh Allah. Supaya terwujud dalam kehidupan orang yang dijanjikan, yaitu Abraham. Lalu dalam mimpi itu Abimelek juga memberikan jawabannya kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia mengambil Sarah dengan hati yang tulus dan dengan tak bersalah. Ini dia lakukan dalam ketulusan. Tidak ada kekerasan di dalamnya waktu mengambil Sarah. Karena apa? Abraham mengatakan dia saudaranya, jadi tidak ada masalah. Dia tulus melakukannya. Dan tidak ada kekerasan. Dia tidak mengancam Abraham, tidak melakukan sesuatu kekerasan kepada Abraham. Karena memang apa? Abraham baik-baik memberikannya. Tidak ada di sana kekerasan. Abraham memberikannya dengan baik-baik. Nah, ditambah lagi Sarah itu cantik orangnya. Karena itu Abimelek mengambil dia dari rumah Abraham. Jadi apa yang dilakukan oleh Abimelek itu bukan pelecehan seksual, bukan mengambil dengan paksa, tapi dengan tulus dan dengan tak bersalah. Justru karena itulah Allah mencegah Abimelek untuk jatuh ke dalam dosa. Allah mencegahnya supaya tidak berbuat dosa, supaya tidak menyentuh perempuan itu. Karena itu Allah datang dalam mimpi kepada Abimelek. Allah memerintahkan Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Supaya dia hidup. Tapi kalau Abimelek tetap ngotot, maka dia akan mati.
Abimelek kemudian mengembalikan Sarah kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah Abraham. Kisah Abraham ini bukan hanya milik Abraham. Contoh-contoh kasus seperti Abraham juga ada dalam hidup kita. Status perkawinan jelas, tetapi ada orang lain di dalamnya. Status perkawinan jelas, tetapi perbuatan percabulan dilakukan terhadap orang lain. Status perkawinan jelas, tetapi istrinya diperdagangkan, dijual menjadi seorang wanita panggilan. Ada banyak perkawinan-perkawinan yang masih memang terikat dalam hukum, tetapi sebenarnya telah hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkawinan Kristen itu adalah perkawinan yang dipersatukan oleh Allah. Iman kita mengatakan pertemuan dua orang laki-laki dengan perempuan yang saling mengasihi, lalu mengikat janji untuk hidup bersama, itu adalah pertemuan yang dipertemukan oleh Allah. Lalu Allah memberkati perkawinan itu. Perkawinan itu diikat dalam perkawinan kudus. Perkawinan kudus. Pasangan suami istri itu menyatakan janjinya kepada pasangannya di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat. Ini bagi kita yang sudah menikah, suami istri, masih ingat enggak janji perkawinannya dulu? Masih ingat enggak? So lupa? Ini saya ulang saja ya supaya kita ingat. Janji perkawinan kita itu apa? Saya menyambut engkau sebagai suamiku atau istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman. Sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya, mudah-mudahan kita mengingat kembali gitu ya. Janji perkawinan ini kita katakan kepada pasangan kita di hadapan Allah, disaksikan oleh jemaat. Ini 3 subjek yang berperan di dalamnya. Suami istri, Tuhan, dan jemaat. Bukan kita berdua saja suami istri, tapi di sana ada Tuhan, ada jemaat. Janji ini mengikat kita berdua sampai kematian memisahkan kita. Ya, sampai kematian memisahkan kita. Namun kalau kita perhatikan kehidupan perkawinan Kristen sekarang ini, ada banyak pasangan suami istri tidak lagi setia kepada pasangannya. Tidak lagi setia kepada janjinya. Mereka menodai perkawinan itu dengan pengkhianatan, dengan perselingkuhan, dengan yang lainnya. Ya. Suami memiliki perempuan lain, apa itu namanya? Will. Wanita idaman lain. Istri memiliki pil. Pria idaman lain. Nah, itu istilah-istilahnya gitu ya. Ada orang lain. Ada orang ketiga. Ada orang keempat dalam perkawinan kita. Bisa diketahui bersama, bisa juga tidak diketahui ya oleh pasangan. Perkawinan dinodai oleh perselingkuhan, ya, dinodai oleh pengkhianatan, dan ini bisa mengarah kepada perceraian
Karena itu banyak perceraian perkawinan orang-orang Kristen karena penyebabnya salah satu adalah pengkhianatan atau perselingkuhan. Mereka tidak menjaga kekudusan perkawinannya. Mereka tidak setia kepada janji yang telah diikrarkannya kepada Tuhan. Nah, jikalau kita menodai perkawinan, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, berapapun usia perkawinan kita, kalau kita menodainya, bukan hanya berselingkuh, tapi melakukan perbuatan cabul, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh suami istri tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan, apalagi kalau kita keras kepala. Sudah tahu salah, tetap dilanjutkan. Senang dengan keadaan itu. Ingat, Tuhan akan bertindak. Tadi dikatakan, mati. Tuhan akan bertindak bagi setiap keluarga atau pasangan yang melakukan pengkhianatan atau perselingkuhan. Nah, sebagai suami istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah mempersatukan dan memberkati perkawinan kita, sepatutnya kita sebagai suami istri berpegang teguh kepada janji yang telah kita ucapkan. Bagaimana caranya? Jaga kekudusan perkawinan kita. Jangan menodainya dengan perselingkuhan, pengkhianatan, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Janji setia yang diucapkan itu harus dipegang. Harus ditepati. Sebab bukan hanya kepada pasangan kita berjanji, tapi janji itu kita katakan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Karena Allah kita libatkan dalam perkawinan, maka perkawinan kita pun terhormat di mata Tuhan. Perkawinan kita itu berwibawa. Perkawinan kita itu kudus. Karena Allah terlibat di dalamnya. Maka kita jangan menodainya. Kita pun seperti Allah menjaga kekudusan perkawinan kita. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga perkawinan kita adalah seringlah bersama dengan pasangan kita. Sering bersama dengan mereka. Ketika ada waktu senggang, gunakan waktu itu bersama-sama. Nikmati kebersamaan. Kan biasa kita pulang kerja, dari mana-mana pulang ke rumah. Ada kita bersama-sama di situ, tetapi masing-masing sibuk dengan dirinya. Ada yang pegang gadget lah, ada yang apalah. Tak kapan kita ngomong. Semuanya sibuk. Ya. Kalau ada waktu kita, duduklah bersama-sama. Lakukan sesuatu yang positif bersama-sama. Ini kan akan mempererat kasih sayang di antara kita. Mungkin waktu atau perjalanan rumah tangga kita itu sudah bertahun-tahun gitu ya, berpuluh tahun. Kok rasanya jadi biasa saja? Rasanya jadi biasa saja. Tidak ada lagi getaran-getaran di hati gitu ya. Dulu waktu pacaran itu mau ketemu terus. Ya, nggak ketemu rindunya minta ampun. Ya. Pokoknya melihat dia itu rasanya tenang, nyaman, indah, bahagia. Bersama dengan dia kita nggak tahu apa-apa lagi di luar sana. Yang penting kami berdua katanya. Mungkin dalam perjalanan itu rasa itu hilang. Ya, ini perlu dihidupkan. Perlu dihidupkan. Sebab kalau rasa ini sudah hilang, itu hati-hati. Bisa jadi di luar sana bisa menghidupkan rasa itu, tapi bukan untuk suami atau istri kita, tapi kepada orang lain. Ini perlu dijaga, rasa cinta itu perlu dijaga, kehangatan cinta itu perlu dijaga.
Jangan sampai hilang, jangan jadi seperti saudara, jadi biasa. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghidupkan rasa itu dalam kebersamaan? Datang beribadah bersama-sama. Datang beribadah bersama-sama. Suami istri duduk sama-sama. Beribadah. Kalau kita datang bersama-sama, orang lihat, oh iya itu suaminya, itu istrinya. Nah kalau sering jalan sendiri, orang nggak tahu kita sudah bersuami atau sudah punya istri. Orang nggak tahu. Karena nggak tahu, lalu dia pun macam-macam. Sering datang bersama beribadah. Lalu kalau misalnya dulu waktu pacaran kita punya kebiasaan nonton bersama, lakukan. Tetap ada privasi berdua yang perlu diberikan. Jangan hanya anak saja, dapur saja, pekerjaan saja. Berikan waktu untuk berdua. Kalau dulu punya kebiasaan menonton, silakan. Tinggalkan anak-anak berdua menonton. Kalau dulu punya kebiasaan pegang tangan, tetaplah pegang tangan. Kalau dulu punya kebiasaan saling menjaga, merangkul, lakukan. Merangkul. Bapak Ibu Saudara, dalam komunikasi, ada katanya komunikasi yang efektif itu bukan verbal, tetapi non verbal. Apa itu? Tanpa kata-kata, lihatlah pasangan kita, tatap dia. Masih adakah tatapan seperti dulu ketika kita jatuh cinta, natapnya itu kok gimana gitu ya. Rasanya kok terbang ke langit kita ini. Melihat tatapannya yang luar biasa. Menatap kita dengan lekat-lekat. Masih ada enggak tatapan itu? Masih Pak? Masih ya. Coba itu, tatapan itu membuat hidup kita ini menjadi hidup. Tapi kan sekarang tidak, karena sudah lama waktunya, tatapannya itu biasa tanpa ada strom di sana. Strom aliran listrik gitu ya, nggak ada lagi. Malah kadang melotot gitu, melotot, katanya. Hilang, ya. Kalau misalnya ini tanpa kata-kata, kita belai dia. Kita belai. Oh istriku. Oh baiknya istriku ini. Itu membuat juga cinta kita itu akan tetap hangat. Ya, jangan kalau sudah bawa bapak cuma di tempat tidur saja kita pelukan. Ya di luar tempat tidur juga harus pelukan. Rangkul dia. Belai dia. Itu komunikasi yang sangat efektif menunjukkan cinta. Gak perlu aku cinta kamu mah. Dengan apa yang kita perbuat tanpa kata-kata, itu akan membuat cinta kita itu akan tetap hangat. Perkawinan kita itu akan tetap terjaga. Apa yang dulu menjadi kebiasaan kita, ya ketika kita masih pacaran, coba lakukan, jangan hilang. Supaya cinta kita itu akan tetap ada, rumah tangga kita itu akan tetap terjaga. Nah kalau sudah biasa-biasa, setan datang. Karena rasa itu sudah mulai menurun. Lalu datanglah setan dari luar. Menggoda suami ataupun istri. Maka lakukan sesuatu yang positif untuk menjaga perkawinan kita. Lalu ketika ada orang yang begitu jor-joran dia datang kepada kita untuk menggoda kita. Ya, tetapkan dalam hati. Aku sudah punya istri, aku sudah punya suami. Hilangkan itu dari hati kita. Katakan tidak. Seberapa keras pun dia berjuang untuk menggoda kita, katakan tidak. Lalu buat jarak. Jangan didekat-dekati terus. Lama-lama nempel. Ya. Buat jarak.
kalau perlu bicara formal, ya, formal. Supaya dia tidak merasa apa-apa, kita juga tidak merasa apa-apa. Tetapkan dalam hati, tidak. Nah, jikalau pekerjaan kita, karena pekerjaan kita jauh dari pasangan kita. Ya, ini banyak terjadi. Jauh katanya, tapi di sana pun ada keluarganya. Oh, keluargaku ada di Makassar. Merantau dia ke Papua. Pulangnya kan tidak tiap bulan itu dari Papua. Ya, mungkin sekali 6 bulan atau sekali setahun. Di sana ada istrinya. Pulang ke sini ada istrinya, datang ke sana ada istrinya. Ada keluarganya. Ini kan tak jelas. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang melakukannya, orang Kristen pun banyak. Ya, di mana dia berada di situ ada istrinya atau suaminya. Ini kan parah ini. Kalau dimanapun kita berada terpisah karena pekerjaan, di sana pun kita tetap setia. Ini bagi teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin merantau dari mana ada di sini, ingat setia. Ya, jangan aneh-aneh. Jaga kekudusan perkawinan kita, jaga kekudusan diri kita. Kita jaga. Ya, tahan diri. Lakukan hal-hal yang positif, itu bisa mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang tadi yang berdosa itu. Lakukan hal-hal positif. Supaya kita tetap menjaga kekudusan tubuh kita dan perkawinan kita. Di sana pun mengakulah sudah punya istri atau sudah punya suami. Jangan bilang di sana karena merantau, "Oh, aku belum punya istri, aku belum berkeluarga." Mengaku. Supaya pengakuan itu didengar orang lain, lalu dia bisa menjaga sikapnya. Pengakuan itu pun membuat sikap kita itu jadi menghargai perkawinan. Keterbukaan begitu perlu. Ya. Meskipun usia perkawinan kita sudah banyak, kita nggak tahu nih setan ini banyak ini. Yang sudah tua pun diembat. Ya, tetap kita harus waspada. Berapapun usia perkawinan kita, jaga dia. Jangan sampai ada orang lain yang masuk ke dalamnya. Dia merusak apa yang kita bangun. Bayangkan, kita membangun rumah tangga kita mulai dari nol bersama dengan pasangan kita. Kita bangun penuh perjuangan. Lalu alangkah bodohnya kita setelah sudah jadi kita ambrukkan semuanya karena perselingkuhan, pengkhianatan. Jangan. Jadilah orang yang bijak, menghargai apa yang sudah kita bangun. Kalau kita sudah membangunnya bersama dengan Tuhan dari sejak awalnya, bangun terus di dalam Tuhan hingga sampai kepada cita-cita yang kita harapkan terhadap keluarga yang kita bangun. Jangan nanti setelah ambruk menyesal. Kenapa dulu aku ya? Kenapa aku? Penyesalan terlambat, gak ada gunanya. Maka kita diajar berhikmat ya untuk menjaga rumah tangga yang sudah kita bangun ini. Kita membangunnya dengan air mata, dengan doa, dengan penuh perjuangan. Hargai itu. Lanjutkan pembangunannya sampai kepada cita-cita yang kita inginkan itu tercapai. Tadi Tuhan menghargai setiap perkawinan. Tuhan saja menghargai perkawinan kita, maka kita pun harus juga menghargainya. Dan ingat kita bersama-sama, perkawinan sebuah anugerah. Jaga dan nikmati perkawinan itu. Ada lagu ya. Ini bagian penutupnya. Lagu siapa itu yang? Kita bikin romantis. Bikin jadi romantis. Betul. Bikin romantis. Berapapun usia perkawinan kita, bikin itu romantis. Jangan berantem terus, diam-diam terus. Apa itu? Dulu pacaran kita romantisnya minta ampun. Sampai sekarang pun harus romantis, ya, bikin romantis. Kita yang bikin itu, bukan orang lain. Jadikan perkawinan kita sebagai persekutuan yang membuat kita bahagia bersama dengan pasangan kita. Setialah
dengan perkawinanmu. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan berharap tak ganti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu. Yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Tuhan telah memilihmu dan Ia tahu yang Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kemujuran bukti kasih-Nya nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Jemaat, mari kita berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami pasangan kami, suami kami, istri kami. Ini merupakan anugerah Tuhan ketika Engkau mempersatukan kami dalam ikatan perkawinan. Perkawinan itu Tuhan berkati. Perkawinan kami Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami, seperti Engkau menjaga perkawinan kami pun menjaganya. Kami memelihara kekudusan perkawinan kami, menikmati kebersamaan dengan pasangan kami. Seperti apapun perjalanan hidup yang kami jalani, persoalan yang ada di dalamnya. Tapi jikalau sebagai pasangan suami istri kami saling mengasihi, saling menjaga,
saling mendukung, maka persoalan apapun itu akan mudah bagi kami untuk menyelesaikannya. Engkau kiranya Tuhan menjaga hati kami, supaya kami tetap setia pada pasangan kami. Meskipun ada banyak godaan pencobaan yang bisa membuat kami jatuh kepada pengkhianatan ataupun perselingkuhan dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Ya Roh Kudus, Engkau kiranya yang menjaga hati kami, menuntun kami, memberikan kami komitmen tekad untuk terus menjaga kekudusan diri kami dan juga perkawinan kami. Dengan demikian perkawinan kami pun selamat sampai kematian memisahkan kami. Engkau ya Tuhan menolong kami untuk dapat memelihara cinta kasih kami. Melalui kegiatan-kegiatan positif yang kami lakukan bersama. Kiranya Engkaulah yang mengajar kami untuk tetap menghidupkan cinta itu di dalam diri kami. Sehingga tidak ada suasana yang biasa-biasa saja, bahkan perasaan itu jadi hilang dari kami. Tapi biarlah perasaan itu tetap ada yang membuat kami bersemangat dalam menjalani hidup ini. Jikalau ada di antara kami yang telah sampai pada perselingkuhan atau pengkhianatan atas pasangannya, Tuhan dalam Roh Kudus ingatkan. Tuhan kiranya mengembalikan cinta kasih itu. Dan kiranya cinta kasih itu dihayati dalam hidup rumah tangganya. Tuhan mengampuni. Tuhan kembalikan hubungan yang baik antara suami istri. Tuhan kembalikan cinta kasih di antara mereka. Kami mohon Tuhanlah juga memberkati masing-masing kami dalam hidup keluarga. Kiranya kami menghayati firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memberikan anak-anak di tengah-tengah perkawinan kami. Anak-anak yang Tuhan karuniakan ini adalah buah hati kami. Ajari kami Tuhan untuk membimbing mereka. Menanamkan iman percaya itu di dalam diri mereka. Dan kiranya kami boleh merawat mereka dengan penuh kasih. Mengembangkan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih maju. Dan berikan apa yang kami perlukan Tuhan untuk mendukung kemajuan anak-anak kami. Ketika mereka bersekolah, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan siapkan bagi kami untuk pendidikan mereka. Ajari anak-anak kami untuk rajin belajar, untuk meraih cita-cita mereka. Segala doa yang kami naikkan untuk anak-anak kami, Tuhan dengarkanlah. Dan bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, sudah berumah tangga, Tuhan juga pelihara kehidupan mereka. Mereka boleh bekerja dengan baik dan jujur. Mereka juga dapat menjadi berkat dalam kehidupan. Dan anak-anak kami yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Ketika Tuhan juga menghadirkan cucu-cucu kami, Tuhan menyertai dan memberkati mereka semuanya. Kami percayakan Tuhan keluarga inti kami, keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat Mengamaseyang ini. Khusus kami doakan yang dalam keadaan sakit, yang di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami doakan Bapak Joseph Sinai, Ibu Alwina Lelmalaya, Ibu Dina Limbong, Ibu Diana Sumarji Tasiabe, Bapak Yusuf Siahaya, Bapak Yopi Lumendong. Ya Tuhan Yesus Kristus, hadirlah Engkau melawat mereka. Kuasa-Mu Engkau berikan bagi mereka untuk menyembuhkan mereka dari sakitnya. Kami doakan warga jemaat sektor pelayanan 6 secara khusus keluarga Ariance Sahertian, keluarga Maruli Husain Luhukai, keluarga Jahrul Polempe Hendrik, keluarga Nasmin Katmayar Butu. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga ini, karuniakan segala yang baik bagi mereka. Kiranya mereka pun hidup di dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Tuhan juga memberikan mereka sukacita merayakan kehidupan. Kiranya hal-hal yang baik, yang benar, yang berguna mereka kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka panjang umur dan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan
bagi majelis jemaat GPIB Mengamasi yang ini, bagi PHMJ, pengurus Pelkat, komisi, semua orang yang terlibat dalam pelayanan, apapun peran kami, termasuk kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kiranya Tuhan sempurnakan pelayanan kami, Tuhan menerimanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Karuniakan kepada kami hikmat-Mu untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik dan benar dalam takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh pelayanan yang akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan ini. Pelayanan persekutuan kesaksian kami dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kiranya kami mengerjakan tugas gerejawi ini dengan baik. Kuasa Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakannya. Kami berdoa untuk Yapendik GPIB yang berusia 45 tahun. Tuhan berkatilah Yapendik GPIB. Engkau tahu keberadaannya sekarang ini. Kiranya hikmat Tuhan mengajar para pengurus di tingkat pusat sampai sekolah-sekolah, termasuk guru-guru. Kuasa-Mu Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan Yapendik GPIB. Lewat Yapendik GPIB ada banyak anak-anak yang mendapatkan pengetahuan dan juga hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa kami untuk aman, damai, tentram. Meskipun kami berbeda-beda, tapi biarlah kami menerima satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, dan melaksanakan kerja sama yang baik, membangun negeri kami ini. Pemerintah kami berkati Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu. Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhanlah yang memimpin mereka untuk melaksanakan kepemimpinannya di negeri kami ini. Kiranya segala pergumulan bangsa kami dapat diatasi dengan jalan keluar yang terbaik bagi kami semuanya. Kami mempercayakan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menyempurnakan hidup kami dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Nafiri. Dipersilakan.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana penahbisan pelayan firman dan sakramen GPIB tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji nama Tuhan kini dan kekal.
kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup ini. Engkau selalu setia menjadi pelindung sejati kami. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean MTH. Pelayanan pujian vokal grup Nafiri Pelkat GP Mangamaseang. Organis Saudari Fania Tampake. Pemandu lagu Ibu Herlina Poniman. Operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia, persidangan gerejawi, ibadah hari Minggu, Pelkat dan keluarga. 1. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PT setiap hari Minggu pukul 9 WITA dilaksanakan di 3 tempat ibadah, Pusat, Telkomas, dan Antang. 3. Ibadah gabungan Pelkat GP hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 19 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. 4. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 17 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Ibadah Pelkat PKP sektor 4 tanggal 4 Agustus 2026 pukul 17 WITA di Ibu Yohana Pualilin dengan alamat Aspol Telo Baru. 5. Ibadah keluarga hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 18 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. 6. Ibadah gabungan Pelkat PKB hari Jumat
7 Agustus 2026 pukul 18 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Bidang pelayanan dan kesaksian, imbauan, mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus pasal 4 ayat 2b. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, almarhumah Ibu Adolfina Samahati Mandiangan dalam usia 82 tahun 2 bulan. Anggota jemaat sektor pelayanan 8 pada hari Minggu 26 Juli 2026 di Manado. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 28 Juli 2026 di Manado. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menghibur, dan menguatkan segenap kaum keluarga yang berduka. Bidang PPSDI PPK Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 WITA di ruang Bina Iman. Mengundang anggota paduan suara sektor, paduan suara pelkat, paduan suara jemaat, vokal grup, dan pemandu lagu. Pelayanan pelkat PA dan PT. Dibutuhkan pelayan pelkat PA dan PT masing-masing 4 orang sesuai dengan persyaratan administratif gereja. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk melayani di pelkat PA dan PT dapat mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang setiap hari jam kerja. Sportakuler Gerakan Pemuda. Kegiatan sportakuler Gerakan Pemuda GPIB Mupel Sulselbara telah resmi selesai dengan hasil perlombaan untuk Gerakan Pemuda GPIB Mangamaseang sebagai berikut. 1. Lomba futsal, juara 1. 2. Lomba badminton, juara 3. 3. Lomba vokal grup, juara 2. 4. Lomba Mobile Legends, juara 3. Pengurus Pelkat Gerakan Pemuda Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan dari seluruh jemaat sehingga kegiatan sportakuler ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Infokom Litbang, pengunduran diri. Saudari Pubi Stefani Mandani, pelayanan pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Mangamaseang, mengundurkan diri terhitung tanggal 21 Juli 2026. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Pegawai kantor GPIB Mangamaseang, sesuai surat pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun nomor 150/MGM/F garis datar
Romawi 7 garing 2026 tanggal 28 Juli 2026, maka terhitung tanggal 28 Juli 2026 mengakhiri tugas tenaga keamanan atau security atas nama Bapak Makmur G. Fernandes. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 2 Agustus 2026 sampai dengan 8 Agustus 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 68 orang, wanita 139 orang, jumlah 207 orang. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Selanjutnya kita saksikan tayangan video pesan hari ulang tahun ke-45 Yapendik GPIB. 45 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Dalam setiap tantangan, keterbatasan, dan perubahan zaman, Yapendik GPIB merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang nyata. Atas pimpinan Tuhan, dalam 5 tahun terakhir, kualitas pendidikan sekolah-sekolah Yapendik terus bertumbuh. Saat ini, 70% sekolah Yapendik telah terakreditasi B, 15% terakreditasi A, dan hanya tersisa 3 sekolah TK yang belum terakreditasi karena baru bergabung dalam keluarga besar Yapendik. Tak hanya itu, perbaikan sarana dan prasarana Yapendik GPIB terus berlangsung, baik dengan usaha mandiri maupun dengan dukungan beberapa pihak yang terlibat. Seperti Defense KAI Korea, Happy Heart, dan Gracia Social Community. Revitalisasi dari Kementerian Pendidikan atas usulan Once Mekel SH, anggota DPR RI Komisi 10 Bidang Pendidikan, telah menjangkau berbagai sekolah Yapendik di Indonesia. Tahun lalu, wajah baru resmi disematkan pada 5 sekolah. Dan tahun ini, 5 sekolah lagi telah menandatangani bantuan revitalisasi. Digitalisasi terus disosialisasikan di seluruh sekolah Yapendik, mulai dari pembelajaran digital, sistem informasi sekolah, hingga manajemen pendidikan yang semakin modern dan tertata.
perbaikan laporan keuangan dan usaha pencarian dana juga terus dilakukan demi mendukung pelayanan pendidikan. Pemanfaatan media sosial dan penerbitan koran Yapendik menjadi sarana untuk membangun persepsi positif, memperkenalkan karya, dan menyatukan semangat pelayanan pendidikan GPIB. Meski gerakan perubahan telah terjadi di berbagai bidang dan di beberapa sekolah Yapendik, namun tak bisa dipungkiri bahwa sejumlah sekolah Yapendik GPIB yang dulu pernah berjaya kini berada dalam posisi yang dilematis, terhimpit antara sekolah negeri yang gratis dan sekolah komersial yang mahal. Akibatnya, sekolah-sekolah ini menghadapi kekurangan murid serta kesulitan untuk menanggung biaya operasional yang kian berat. Oleh karena itu, perhatian secara sinodal serta keputusan besar untuk melakukan reposisi atau rebranding perlu segera diambil jika kita tidak ingin sekolah-sekolah ini benar-benar tutup. Mulai sekarang, sekolah-sekolah Yapendik juga perlu memiliki keunggulan kompetitif yang kuat agar kembali dilirik oleh calon murid dan para orang tua. Mulai tahun ajaran baru 2026 ini, Yapendik GPIB mencanangkan keunggulan kompetitif dalam bidang bahasa Inggris dan coding. Lulusan sekolah-sekolah Yapendik GPIB diharapkan menjadi generasi yang siap menghadapi masa depan, beriman, cerdas, dan mampu bersaing secara global. Selamat ulang tahun ke-45 Yapendik GPIB. Yapendik bergerak, Yapendik berdampak. Selamat hari Minggu. Jemaat, mari kita berdiri. Masukilah kehidupanmu setiap hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan, benteng yang teguh di lintang
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya